tata kelola AI ini, pemerintah juga sudah melakukan sejumlah kegiatan-kegiatan dan sejumlah program, terutama untuk fokus pada kebijakan yang mendukung ekosistem AI yang aman dan produktif. Dan kita memakai pendekatan 3P ya, eee, yang yang kita apa, kita jabarkan P yang pertama itu sebagai policy, P yang kedua itu sebagai people, P yang ketiga itu sebagai platform. Nah di policy, kita berfokus untuk menjembatani gap kebijakan yang berlaku sehingga dapat memberikan kepastian hukum, namun tidak membatasi potensi inovasi. Ini penting sekali, karena dalam geopolitik regulasi AI di dunia, kita tahu ada 3 model besar sekarang atau 3 mazhab besar lah, boleh kita sebutkan di tataran global, ya, yang di-drive oleh, 3, sumbu gitu ya. Yang pertama adalah Amerika yang kita lihat pengaturannya itu, memakai nilai nilai, pasar bebas ya, liberal gitu, untuk mendorong inovasi dan juga meningkatkan daya saing. Jadi regulasinya lebih ke arah sana. Sementara Eropa itu kita lihat, membuat regulasi yang cukup ketat, untuk meminimalkan risiko ya, dan juga memastikan keamanan data serta, eee, etika ya. Lalu di Cina kita juga menemukan satu pendekatan yang berbeda, di mana kendali negara itu begitu kuat dalam melakukan ataupun memimpin inovasi yang, eee, yang cukup intensif dan cukup besar gitu, untuk memajukan ekosistem, industri AI mereka. Nah, di balik DeepSeek saya kira, terdapat satu regulasi yang apa ya, yang mendorong bagaimana, temuan-temuan itu di-backup sepenuhnya lewat, eee eee, kekuatan negara ya. Nah, jadi kita menghadapi 3 model yang seperti itu. Lalu kemudian, yang kedua, eee, masih dalam soal policy ya, sebelum kita yang kedua ke people, dalam penyusunan policy ini kita memakai 2 dimensi ya. Dimensi yang pertama yang, eee, kita sebut yang horizontal, di mana kita coba mengadopsi prinsip-prinsip, norma-norma dasar yang harus diatur dan dia nanti bisa menjadi lintas sektoral diadopsi oleh sektor-sektor yang ingin mengembangkan. Lalu kemudian pendekatan vertikal yang langsung ke sektor gitu, misalnya AI dipakai oleh kesehatan, pendidikan, financial service, transportasi, dan lain sebagai macamnya, sehingga dia dia, bisa langsung, mengenai kepada sasaran industri di mana AI ini berlaku. Terus yang P yang kedua yaitu people, ini urusannya adalah sumber daya manusia. Kita tahu bahwa, mustahil kita bisa mengembangkan satu ekosistem AI yang kuat kalau sumber daya kita, masih belum kompetitif dibandingkan dengan yang, negara-negara lain gitu, terutama di Asia Tenggara. Saya kira kita harus memacu betul SDM kita supaya punya daya saing yang, cukup kuat ya, dan juga bisa cukup diandalkan. Kita punya, problem dengan digital talent, masih ada gap yang cukup besar yang harus diisi. Karena itu pemerintah mendorong satu kolaborasi ya, yang, sangat intensif di ekosistem pengembangan AI dari universitas, lalu juga, eee, perusahaan-perusahaan teknologi pengembang AI, komunitas-komunitas pengembang AI, masyarakat sipil juga kita ajak untuk, melakukan check and balances impact terhadap, kehidupan sosial dari AI-AI yang dikembangkan itu. Eee, dalam hal ini juga pemerintah membangun sekitar 9 balai ya, pelatihan yang kita sebut dengan DTC gitu, Digital Talent Center, ada di sejumlah kota dan kita juga memberikan perhatian yang besar untuk, kota-kota yang berada di pinggiran ataupun di luar Jawa. Bahkan kita, ikut membangun satu digital center yang ada di,
Papua di Sorong gitu ya. Lalu juga beberapa kota lain di Sumatera dan juga di Kalimantan. Ini untuk menutup ataupun untuk menjembatani gap yang terjadi, gap Jawa dan luar Jawa dalam soal pengembangan AI. Nah, selanjutnya yang ketiga itu adalah platform. Kita berfokus pada eh, beragam adopsi teknologi ya yang dapat mendorong kolaborasi antara pemangku kepentingan untuk menghadirkan ekosistem AI yang inklusif. Dan sejumlah aturan sudah dibuat ya, mulai dari surat edaran tentang etika kecerdasan artifisial yang kita terbitkan pada tahun 2023, lalu ada sejumlah peraturan yang lain yang berkaitan dengan pengembangan AI ini, antara lain Undang-Undang ITE juga ada, lalu kemudian Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini juga ikut menjadi perangkat regulasi ya untuk mengawal pengembangan AI yang ada di Indonesia. Dan juga di peraturan menteri yang diterbitkan untuk PSE itu juga memberikan semacam beberapa panduan-panduan yang penting, dan kita harapkan dia bisa menjadi acuan ya untuk pemanfaatan AI yang etis, aman, dan bertanggung jawab nantinya. Nah, saat ini kita sedang menyusun peraturan AI yang lebih mengikat secara hukum ya, guna memitigasi risiko dan mendorong ekosistem AI nasional. Bapak Ibu sekalian, terakhir saya sekali lagi memberikan apresiasi yang besar kepada CNBC Indonesia Tech and Telco Forum ini. Kami di pemerintahan cukup merasa terbantu gitu ya dengan adanya dialog-dialog dengan stakeholder, dan sama-sama menjadi tanggung jawab kita bersama untuk membangun satu ekosistem AI yang kuat. Jadi ini kolaborasi antara pemerintah, industri, kelompok-kelompok masyarakat, akademisi, ini saya kira sangat penting dalam membuat satu regulasi yang bisa bekerja dengan baik ke depannya. Lalu juga teknologi 5G dan AI, ini dua kombinasi yang saya kira cukup penting. 5G ini bisa dikatakan sebagai sebuah representasi dari kekuatan infrastruktur ya, dan AI ini bagaimana membangun satu klaster komputasi yang kuat yang didukung oleh satu ekosistem pengembangan AI yang menjamin inovasi-inovasi bisa terus bertumbuh secara berkelanjutan. Kita harus meniru Perancis dalam soal ini, saya kira. Pemerintah Perancis itu mengucurkan dana yang cukup ya untuk pengembangan AI, dan mereka melibatkan 5-10 universitas sebagai pusat unggulan ya dalam inovasi-inovasi AI ke depannya. Dan untuk infrastruktur, mereka akan melakukan investasi pembangunan jaringan konektivitas data ya, masuk ada data center di dalamnya dan lain sebagainya macamnya dengan kekuatan sampai 1 gigawatt. Ya, saya kira itu memang sudah menjadi standar global yang baru saat ini dengan kekuatan komputasi yang kuat. Mereka bisa menjadi hub untuk pengembangan AI. Nah, kita sedang menimbang satu roadmap untuk pengembangan AI ini, bagaimana memadukan antara infrastruktur dan juga klaster komputasi yang akan muncul di atasnya.